Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari @nurrohmah429 ya. Di sini beliau bertanya soal untuk honor bulan Juli bagaimana, dimasukkan ke bulan Agustus juga atau bagaimana ya. Di video tidak ada penjelasan untuk honor bulan Juli. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga punya pertanyaan yang sama, di mana untuk honor di bulan Juli tahap 2 ini apakah dimasukkan di bulan Agustus juga atau bagaimana ya. Silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Baik, di sini fokus kita adalah terkait bagaimana cara pelaporan BKU untuk pembayaran honor bulan Juli ya. Dimana sebentar kita akan buka dulu Arkasnya ya, supaya nanti kita menjelaskannya lebih enak ya. Sebentar. Oke, kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya. Tunggu sebentar ya. Kita login dulu. Nah, tadi pertanyaannya adalah kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan ya. Yaitu pertanyaannya adalah bagaimana untuk honor di bulan Juli ya, apakah dimasukkan juga di BKU Agustus atau bagaimana. Nah, di sini tergantung Bapak Ibu sekalian ya. Namun kalau kita melihat dari penyaluran tahap 2 untuk dana BOS ini, untuk gelombang satunya saja ini baru disalurkan di bulan Agustus, kalau tidak salah di tanggal 8 Agustus ya. Dan dengan ini berarti hampir semua lembaga, bukan hampir lagi, tapi semua lembaga ya yang menggunakan dana BOS tentu paling cepat itu dana tahap 2-nya baru cair di Agustus. Sehingga untuk bulan Juli pembayaran honornya bagaimana? Apakah dilaporkan di Agustus juga, dibayarkan di Agustus juga atau bagaimana? Nah, di sini mungkin untuk beberapa tempat ada yang mengambil inisiatif untuk melakukan pembayaran honor guru khususnya di bulan Juli menggunakan uang pribadi atau mungkin uang dari sumber lain bukan dari dana BOS, dengan alasan misalkan merasa kasihan kalau misalkan honor guru itu nunggak, karena mereka itu setiap pagi setiap hari pergi sekolah, dan tentu mungkin mereka juga harus ada ibaratnya itu yang ditinggalkan kewajibannya di rumah untuk mengajar. Kalau misalkan tidak dibayarkan honornya kasihan, maka mungkin ada mengambil inisiatif untuk menggunakan uang pribadinya atau uang dari sumber yang lain untuk membayarkan honornya. Sehingga meskipun dana tahap 2 belum cair, tapi di sebagian sekolah ada yang gurunya sudah dibayarkan untuk honor di bulan Julinya. Nah, di sini kita ada dua cara dalam pelaporannya ya. Untuk cara pertama, kalau misalkan di tempat Bapak Ibu sekalian untuk honor bulan Julinya itu mengambil inisiatif dibayarkan menggunakan uang dari sumber yang lain, entah itu menggunakan uang pribadi atau mungkin dari sumber dana yang lain, intinya bukan dari BOS, maka cara pelaporannya tetap sama, dilaporkan di bulan Agustus. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya di bagian perencanaan anggaran, guru yang bersangkutan ini sudah dianggarkan honornya menggunakan dana BOS. Sehingga nanti jika seandainya di bulan Juli tersebut dibayarkan honornya menggunakan uang bukan dari BOS, yaitu misalkan menggunakan uang pribadi dulu, maka tentu di sini harus ada penggantian dari dana BOS itu sendiri.
Nah, untuk pelaporannya tetap di bulan Agustus, tapi cara pelaporannya ada sedikit yang berbeda. Nah, berbedanya itu bagaimana? Kita akan contohkan. Anggaplah di sini ya, anggaplah di Desember ini, karena untuk Agustus sudah kita tutup BKU ya. Jadi kita akan membuka BKU Desember saja dan kita akan melaporkan honor yang dibayarkan di bulan November misalkan, tapi menggunakan uang pribadi bukan dari dana BOS. Maka kita buka Desembernya atau buka Agustusnya silahkan ya. Kemudian di sini seperti biasa, kalau misalkan memang baru cair di Agustus, maka silakan lakukan tarik tunai dulu ya. Untuk langkah pertamanya, lakukan tarik tunai dulu di sini. Masukkan tanggal penarikan tunainya itu kapan dari bank ya, pastikan sama, jangan sampai asal-asalan. Kemudian berapa nominal penarikan yang dilakukan dari bank tersebut, kemudian simpan. Oke, di sini kita anggap untuk dana BOS tahap 2-nya sudah masuk ke bagian tunai ya, karena kalau kita dana BOS-nya baru masuk dan baru terbaca di aplikasi Arkas, maka akan masuknya itu ke non tunai. Jika seandainya belum ditarik tunai, maka tadi kita katakan harus melakukan tarik tunai dulu supaya nanti dana BOS-nya itu masuk ke bagian kolom tunai yang nantinya akan kita gunakan untuk pelaporan. Oke, kita lanjut ya. Kita di sini akan mencontohkan bagaimana cara pelaporan untuk pembayaran honor bulan Juli namun menggunakan uang pribadi atau sumber lain bukan dari dana BOS ya. Nah, caranya kita tambah pembelanjaan. Kemudian di sini tentu silahkan masukkan tanggalnya. Nah, di sini tanggalnya itu bisa tanggal yang sama dengan tanggal penarikan tunai dari bank ya, dikarenakan kita akan melaporkan transaksi yang sebenarnya ini sudah dilakukan di bulan sebelumnya. Jadi untuk langkah satu ini ya, untuk langkah satu ini tanggalnya itu bebas, yang penting minimal tanggalnya itu sama persis dengan tanggal penarikan tunai atau di atasnya, tidak bisa di bawahnya. Oke, anggaplah di sini misalkan kita akan pilih tanggal 1 ya. Anggaplah ini bulan Desember ya. Bulan Agustus, oke. Anggaplah ini bulan Agustus. Nah, kemudian di sini jenis transaksinya untuk honor kan menggunakan dana tunai. Ya, kita kasih uang tunai langsung ke guru yang bersangkutan ya. Kita pilih tunai. Kemudian di sini karena tidak ada toko, karena kita pun langsung membayarkannya ke guru yang bersangkutan, maka di sini kita langsung ketikkan namanya. Misalkan namanya adalah ini ya. Kemudian untuk alamat, telepon itu silakan diisi, tapi tidak wajib karena sifatnya itu opsional ya. Kemudian kalau misalkan guru yang bersangkutan punya NPWP, masukkan di sini, kalau tidak ada centang. Oke, lanjut. Nah, disinilah yang paling penting, yaitu di bagian langkah 2, di bagian detail dan detail barang dan jasa. Ini pastikan untuk tanggal belanjanya itu diubah ya, ubah ke tanggal yang sesuai dengan tanggal saat realisasi pembayaran honornya. Misalkan kita bayar honor yang menggunakan uang pribadinya itu bulan Juli ya, kita pilih bulan Juli, kemudian tanggalnya itu tanggal berapa? Misalkan tanggal 14 ya. Nah, kemudian di sini baru kita lanjut ke kegiatannya, berarti apa? Honor ya. Kegiatan honor, pembayaran honor, kemudian rekening belanjanya operasional, kemudian kita cari guru yang bersangkutan, centang ya. Nah, jika seandainya posisi pelaporan kita sekarang berada di Agustus, maka di sini akan tertulis maksimal 2 ya. 2 ini maksudnya adalah bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, dikarenakan kita hanya ingin melaporkan transaksi yang dilakukan di bulan Juli tapi dilaporkannya di bulan Agustus, maka di sini kita pilih 1 ya, jangan 2. Nah, kemudian selanjutnya kita klik lanjut, kemudian simpan seperti ini. Nah, itu adalah cara melaporkan pembayaran honor yang menggunakan uang pribadi di bulan Juli. Nah, kemudian untuk poin yang kedua atau kasus yang kedua, jika seandainya memang untuk honor bulan Julinya itu belum dibayarkan juga, dan untuk tahap 2-nya itu cair di Agustus,
dan kita cairkan juga, tarik tunai juga di Agustus, maka cara pelaporannya hampir sama tapi ada sedikit yang beda. Bagaimana itu? Yaitu kita akan hapus dulu yang ini ya. Kita akan hapus dulu. Atau ini kita biarkan saja, kita akan laporkan guru yang lain ya. Nah, kita tambah pembelanjaan. Kemudian di sini ya, dikarenakan di bulan Julinya itu guru yang bersangkutan belum kita bayarkan honornya, dan sekarang posisi kita berada di Agustus dan cairnya itu di Agustus untuk tahap 2-nya, maka silahkan Bapak Ibu sekalian bayarkan honornya itu 2 bulan sekaligus. Caranya, di sini tentu untuk di bagian langkah 1 ini silahkan Bapak Ibu sekalian mau melakukan pembayaran honornya itu tanggal berapa. Misalkan biasanya itu kebanyakan ada yang mengambil di tanggal 20-an ke atas. Contoh misalkan kita ambil tanggal 22 ya. Kita anggaplah ini Agustus ya. Sekali lagi anggaplah ini Agustus. Berarti di sini tanggal 22 Agustus. Nah, kemudian di sini kita pilih tunai. Kemudian di sini kita centang, masukkan nama yang bersangkutan. Guru yang bersangkutan siapa namanya, masukkan di sana. Kemudian isi ya, kemudian NPWP juga isi kalau ada, kalau tidak ada centang. Kemudian lanjut. Nah, bedanya dengan yang tadi, dengan kasus yang tadi, yaitu jika seandainya pembayaran honor tersebut baru dilakukan di bulan Agustus sekaligus 2 bulan, maka untuk di bagian langkah 2 ini tanggal belanjanya tidak usah kita ubah, karena di langkah 1 tadi kita sudah menentukan tanggal yang sesuai dengan tanggal realisasi anggarannya di bulan Agustus itu sendiri. Ya, jadi tidak usah kita ubah, karena untuk di bagian langkah 2 ini, tanggal yang tertera di sini akan sama dengan tanggal yang ada di langkah 1 yang tadi kita setting. Nah, kesananya kita ambil kegiatan sama ya, honor, ya kan? Kemudian yang bawahnya operasional, dan yang di sini kita pilih guru yang bersangkutan siapa, dan di sini akan tertulis 2. Kemudian kita di sini pun masukkan 2, kemudian simpan. Seperti itu ya. Oke, kita anggap yang kita sampaikan kali ini bisa dipahami ya, bahwa kesimpulannya adalah jika seandainya dana tahap 2-nya itu cair di Agustus dan anggaplah misalkan honor gurunya belum dibayarkan sama sekali dari bulan Juli, maka silakan untuk pelaporan pembayaran honornya itu dilakukan di Agustus dan bayarkan juga sekaligus di bulan Agustus. Dan untuk bulan Julinya bagaimana? Untuk bulan Julinya dikarenakan tidak ada transaksi apapun, maka silakan bisa tutup BKU tanpa transaksi apapun. Seperti itu ya. Baik, semoga ini bisa dipahami, dan kalau misalkan dari penjelasan kita masih kurang paham juga ya, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti jika seandainya perlu kita bahas lagi lebih lengkap, kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti ke depannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.